Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana sih caranya kita ngobrol sama komputer? Atau gimana cara kita nyuruh komputer buat ngelakuin apa yang kita mau? Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dasar-dasarnya menggunakan Python, salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia saat ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental ya. Gimana sih cara kita berkomunikasi dengan mesin? Gimana cara kita ngasih perintah ke mereka? Jawabannya adalah dengan pemrograman. Gampangnya, anggap aja ini kayak kita belajar bahasa baru. Bedanya, kita bukan ngomong sama orang, tapi kita ngomong langsung ke komputer, ngasih instruksi selangkah demi selangkah. Tapi kan bahasa pemrograman itu ada banyak banget, kenapa kita fokus ke Python? Simple aja, Python itu sengaja dirancang biar super gampang dibaca dan ditulis. Serius deh, kodenya itu hampir kayak baca kalimat biasa. Ini yang bikin Python jadi titik awal yang sempurna buat perjalanan coding kamu. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lewatin 5 konsep dasar yang bakal jadi fondasi kamu di dunia Python. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih Python itu dan gimana cara kita bikin program pertama kita? Ini dia, semacam ritual wajib buat semua programmer di seluruh dunia. Bikin komputer nampilin tulisan Hello World. Kerennya di Python, buat ngelakuin ini, kita cuma butuh satu baris kode sesimpel ini. Oke, komputer kita udah bisa ngomong nih. Sekarang, gimana caranya biar komputer bisa ingat informasi? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya variabel. Jadi gini, biar program kita bisa berguna, dia harus bisa nyimpen data, kan? Caranya adalah dengan pakai variabel. Pikirin aja variabel itu kayak kotak penyimpanan yang udah kita kasih label. Jadi kita bisa taruh informasi di dalamnya dan ambil lagi nanti. Misalnya nih, kita bisa nyimpan angka kayak umur seseorang. Di dunia pemrograman, bilangan bulat kayak gini kita sebutnya integer. Selain angka, tentunya kita juga bisa nyimpen teks, contohnya nama. Nah, teks atau kumpulan karakter ini dikenal dengan sebutan string. Terus, kadang kita cuma butuh jawaban simple, iya atau tidak, benar atau salah. Untuk kebutuhan itu kita pakai tipe data boolean, yang isinya cuma ada 2, true atau false. Terus gimana kalau kita mau nyimpen beberapa item sekaligus? Python punya 2 cara utama. Yang pertama ada list yang isinya fleksibel, bisa kita ubah-ubah, tambah atau kurangin. Yang kedua ada tuple. Nah, kalau yang ini, sekali dibuat, isinya udah permanen, nggak bisa diotak-atik lagi. Keduanya sangat berguna untuk situasi yang berbeda. Baik, kita udah tahu cara nyimpen data. Sekarang, waktunya kita ngelakuin sesuatu sama data itu. Yuk, kita lihat beberapa alat dasar buat mengolahnya. Persis kayak kalkulator, Python juga udah siap sedia dengan operator matematika dasar. Kita bisa lakuin penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan super gampang. Program yang keren itu biasanya interaktif kan? Di Python, kita bisa dengan gampang minta masukan dari pengguna. Cuma perlu pakai satu fungsi simpel bernama input. Tapi hati-hati, ada jebakan yang sering banget kena di pemula. Kalau kamu ambil 2 angka dari pengguna, terus langsung coba dijumlahin, yang terjadi malah error. Programnya bakal berhenti. Loh, kok bisa gitu? Kenapa bisa rusak? Padahal kan kita cuma mau nambahin 2 angka, ya kan? Nah, ini dia kuncinya. Fungsi input itu selalu nganggep apapun yang kita ketik di keyboard sebagai teks atau string. Jadi, walaupun kita ngetik angka 5, komputer ngelihatnya bukan sebagai nilai angka, tapi sebagai karakter teks 5. Solusinya untungnya gampang banget. Kita cuma perlu bilang secara langsung ke Python, "Hey, tolong ubah teks ini jadi angka dulu ya," sebelum kita coba jumlahin. Caranya, kita bisa pakai fungsi int dalam kurung. Nah, kemampuan buat mengubah tipe data ini ngebawa kita ke konsep berikutnya yang jauh lebih kuat, yaitu membuat program kita bisa berpikir dan mengambil keputusan. Kita bisa ngasih program kita semacam otak pakai struktur if, elif, dan else. Jadi programnya bakal ngecek kondisi satu per satu. Misalnya, cek dulu, apakah nilainya lebih dari 90? Kalau iya, lakukan ini. Kalau enggak, coba cek lagi. Gimana kalau lebih dari 80? Dan begitu seterusnya. Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua yang udah kita pelajari. Kita bakal satuin semua potongan puzzle ini buat bikin program interaktif pertama kita. Coba lihat, dengan gabungin input fungsi buat nanya ke pengguna, terus variabel buat nyimpen jawabannya, dan print fungsi buat nampilin hasilnya, kita bisa bikin program simple yang bisa nyapa pengguna berdasarkan nama dan umur mereka.
Jadi, cuma dalam beberapa menit kita udah ngebahas semua blok bangunan dasar pemrograman, nyimpen data, ngolahnya, sampai bikin keputusan. Ini benar-benar fondasi dari semua aplikasi canggih yang ada di dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan bekal ini, hal keren apa yang bakal kamu bangun selanjutnya?